Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai empati konseling. Nah, teman-teman tahu nggak, ternyata dalam proses konseling, konselor itu berusaha loh memahami perasaan mendalam seorang klien atau siswa. Nah, pemahaman perasaan mendalam konselor ini terhadap klien atau siswa disebut dengan empati. Nah, empati itu sendiri berasal dari kata Einfühlung yang merupakan bahasa Jerman yang berarti perasaan mendalam. Sedangkan menurut bahasa Yunani, empati berasal dari kata pathos yang berarti perasaan mendalam mendekati perasaan penderitaan. Akan tetapi dalam melakukan proses konseling memiliki batasan terhadap empati yang dilakukan konselor terhadap konseli, yaitu jangan sampai konselor juga ikut-ikutan menangis dalam melakukan proses konseling pada saat konselingnya itu menangis loh. Nah, menurut Rogers sendiri, empati itu melibatkan bukan hanya dari proses kognitif, akan tetapi di dalamnya juga terdapat emosi dan pengalaman. Nah, Rogers juga mengatakan bahwa empati merupakan usaha bagaimana kita dapat merasakan pengalaman yang dialami klien, sehingga kita juga ikut merasakan bagaimana curahan isi hatinya. Selanjutnya, Hargrave tahun 1974 dalam SAM tahun 2013 mengklasifikasikan komponen empati menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu intensitas untuk memahami kerangka perilaku klien. Apakah konselor mencoba untuk memahami dunia klien seperti yang ia ditunjukkan? Nah, contohnya yaitu kumpulan informasi mengenai pengalaman dan perasaan klien. Yang kedua, kesimpulan dan klarifikasi. Nah, kesimpulan dan klarifikasi ini dapat dijawab apabila konselor membuat kesimpulan dan klarifikasi tentang sesuatu pada klien. Selanjutnya yaitu ketelitian logika. Ketelitian logika ini digunakan untuk menegaskan kesimpulan atau klasifikasi apakah konselor memberi kesempatan klien untuk menjelaskannya. Selanjutnya yaitu komponen di sini dan sekarang. Maksudnya yaitu apakah konselor memfokuskan pengalaman klien pada kejadian sekarang dan di sini. Selanjutnya yaitu pusat pembicaraan, yaitu adakah konselor memfokuskan pada hal-hal yang penting bagi klien. Apakah pembicaraan konselor berhubungan dengan problem respon klien? Selanjutnya yaitu pilihan kata-kata. Nah, kata-kata dan bahasa hiasan yang sesuai apakah dapat membuat klien terbuka? Selanjutnya yaitu kualitas suara. Apakah ekspresi suara konselor sesuai dengan apa yang diekspresikan dari suara konseli atau siswa tersebut? Selanjutnya yaitu cara mengeksplorasikan. Nah, apakah konselor berkomunikasi dan bekerja sama dengan proses eksplorasi? Selanjutnya yaitu pengaruh, fasilitas, atau hambatan. Apakah konselor memfasilitasi respon yang eksploratif dari klien atau menghalangi atau juga membatasi pembicaraan klien? Nah, dari ke-9 komponen empati tersebut dapat dikelompokkan menjadi bagian yang utama, yaitu empati dalam bentuk kata-kata, suara, ekspresi perasaan, dan fokus pembinaan. Nah, sedangkan seseorang yang memiliki empati itu terdapat ciri-ciri atau karakteristik dalam DPAK RI menurut SAM tahun 2013. Yang pertama, ciri-cirinya yaitu ikut merasakan. Yang kedua, dibangun berdasarkan kesadaran sendiri. Artinya, semakin kita mengetahui emosi diri sendiri, maka semakin terampil untuk memahami perasaan orang lain. Yang selanjutnya yaitu peka terhadap bahasa isyarat, karena emosi lebih sering diungkapkan melalui bahasa isyarat seperti ekspresi muka, mimik, dan gerak-gerik tubuh. Yang selanjutnya yaitu mengambil peran. Maksudnya yaitu melahirkan perilaku konkret jika individu
individu menyadari apa yang dirasakan setiap saat, maka empati akan datang dengan sendirinya. Dan lebih lanjut, individu akan bereaksi terhadap syarat-syarat orang lain akan pengakuan kognitif terhadap perasaan mereka. Nah, setelah kita membahas terkait karakteristik empati, definisi empati, komponen empati, nah kenapa sih hal itu perlu dibahas? Nah, ternyata empati sebagai dasar kepribadian konselor. Empati ini dibutuhkan dalam melakukan proses konseling. Empati merupakan kemampuan untuk memahami apa yang orang lain rasakan dan pikirkan, yang merupakan keterampilan penting dalam proses konseling. Empati sebagai dasar kepribadian konselor dalam membina kepribadian konselor agar mampu berkomunikasi dengan klien dan dapat merasakan apa yang dirasakan klien. Konselor harus dapat merasakan apa yang dirasakan klien, yang dipikirkan dan dialami klien, sehingga konselor dapat memasuki dunia klien dan memahami permasalahan klien. Mengingat proses konseling merupakan hal yang sangat penting dalam penyelesaian masalah konseling, sehingga diperlukan adanya empati agar empati ini bisa terbuka dan klien dapat menceritakan semua masalahannya untuk dicarikan solusi bersama. Hal yang juga penting diungkap dalam konteks peningkatan mutu empati seseorang adalah berlatih untuk menampakkan ekspresi-ekspresi atau isyarat-isyarat nonverbal yang dapat menjadi konsel itu merasa dimengerti dan diterima, karena kemampuan empati terutama melibatkan kemampuan seseorang untuk membaca perasaan lewat pemahaman terhadap isyarat-isyarat nonverbal orang lain. Nah, dalam konseling, empati adalah kondisi inti untuk memberikan konseling yang efektif. Empati dapat digambarkan sebagai kemampuan konselor untuk memasuki dunia klien, merasakan perasaan klien menurut IKIS tahun 2009. Selanjutnya, salah satu keterampilan dasar yang membentuk kepribadian konselor yang berkualitas yaitu pencerminan perasaan-perasaan. Pencerminan perasaan atau empati ini terkait dengan pembentukan parafrase fokusnya yang diarahkan pada keadaan klien. Misalnya, apabila klien merasa sedih, maka konselor dapat melakukan parafrase dengan contoh sebagai berikut. Saya lihat wajah kamu nampaknya sedih, apakah kamu memiliki masalah? Saya lihat wajahmu nampaknya murung, apakah ada yang ingin diceritakan? Nah, kemampuan empati ini atau kemampuan untuk mendalami perasaan klien ini dapat membuat klien merasa dirinya itu diterima, sehingga proses konseling dapat berjalan lancar. Nah, selanjutnya, dalam pelaksanaan empati ini dapat diimplementasikan dengan cara penumbuhan empati. Konselor juga bertanggung jawab dalam menumbuhkan empati bagi siswa-siswa di sekolah. Ada dua cara menurut Mahsudi tahun 2013 agar konselor mampu menghadirkan empati terhadap diri orang lain. Yang pertama yaitu melatih empati. Nah, di sini melatih empati dapat dilakukan dengan cara menuliskan perasaan positif atau negatif. Apabila kita mengalami perasaan positif atau negatif, segera rekam dengan menulisnya dalam diary atau saat yang ini lagi populer yaitu menuliskan dalam suatu blogger atau website. Satu sisi kita bisa membuka kembali rekaman tersebut ketika ada seseorang yang mengalami hal yang sama. Nah, di sisi lainnya yaitu rekaman itu dapat berguna bagi orang lain yang membacanya ketika ia mengalami hal yang sama. Sehingga dari hal inilah diharapkan bisa membantu mereka dalam mengatasi perasaan yang sama melalui jejak rekaman ataupun melalui jejak yang ditulis dalam buku diary atau blogger tersebut. Selanjutnya yaitu mendengarkan curhatan. Nah, biasakan kita untuk mendengarkan curhatan dari orang lain hingga selesai dan penuh perhatian. Semakin banyak mendengarkan cerita, masalah dan perasaan dengan orang lain, maka perasaan kita akan semakin kaya. Akhirnya kita semakin mengetahui cara memahami masalah dan perasaan dari orang lain melalui cerita-cerita yang ia sampaikan dan melalui ekspresi yang ditimbulkan dari wajahnya saat ia sedang menceritakan permasalahannya. Selanjutnya yaitu membayangkan kejadian pada diri kita.
Cobalah bayangkan tentang sesuatu yang akan kita rasakan apabila mengalami perasaan atau kondisi yang sedang dialami orang lain. Dengan begitu, muncul emosi yang sama baik positif maupun negatif, entah itu marah, sedih, maupun gembira. Yang kedua yaitu lakukan dengan nyata bahwa kita berempati. Berhati-hati dalam ucapan dan perbuatan kita, pikirkan perilaku dan perkataan kita sebelum kita mengeluarkannya dan mengajak seseorang itu berinteraksi bersama kita. Mungkin saja perilaku yang kita sampaikan atau perbuatan yang kita sampaikan itu terasa tidak menyakiti perasaan orang lain, akan tetapi perasaan penerima merasa tersakiti dengan adanya ucapan yang tidak disengajai dari kita atau perlakuan yang tidak disengaja dari kita. Selanjutnya, mulailah dari diri sendiri. Jangan menyuruh orang lain melakukan sesuatu yang kita sendiri malas atau tidak ingin melakukannya. Maksudnya, kita sebagai konselor menjadi modeling bagi siswa dalam melakukan proses empati dalam berinteraksi sosial. Nah, di sini kita juga dapat memperhatikan kepada siswa bagaimana sih caranya untuk melakukan empati. Yang ketiga yaitu memberikan bantuan. Berikan aksi nyata dengan menanyakan sesuatu yang dapat kita lakukan dan dapat menolong perasaan dari klien itu sendiri, yaitu dengan cara membantu. Jika kita tidak bisa memberikan sesuatu yang dimintanya, maka kita dapat membantu dengan mencari alternatif lain atau dengan menanyakan orang lain siapakah yang dapat membantu dirinya sesuai dengan kebutuhan dari konselor itu sendiri. Nah, itulah mengapa konselor harus mengimplementasikan atau menumbuhkan rasa empati kepada siswanya agar siswanya itu dapat merasa nyaman saat melakukan proses konseling. Nah, mungkin sekian dari saya teman-teman penjelasan terkait empati dalam proses konseling. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!